Wah, lagi nyetrika. Assalamualaikum Sobat Fisika. Hai adik-adik, kembali lagi sama saya, Nola Lolita, mahasiswa pendidikan fisika. Hari ini kita akan membahas Fisika SMA kelas 10 tentang gerak parabola. Sebelum kita membahas gerak parabola, nah di sini siapa yang tahu pada simulasi PET ini gerakan apa yang terjadi? Ya, Hikmah? Ya, benar sekali apa yang dibilang Hikmah. Dari contoh simulasi yang kita amati tadi, benar apa yang dikatakan oleh teman kita, yaitu Hikmah, bahwa itu adalah salah satu contoh gerak parabola. Nah, gerak parabola itu disebut gerak peluru karena gerak ini mirip dengan gerak peluru yang ditembakkan. Pada gerak parabola, penyebab gerakan benda dan gesekan udara dapat diabaikan. Kita hanya akan terfokus pada gerakan benda setelah diberi kecepatan awal dan bergerak dalam lintasan melengkung daerah gaya gravitasinya yang bekerja. Jadi, benar apa yang dikatakan oleh teman kalian tadi, yaitu Hikmah, bahwa itu merupakan gerak parabola ataupun contoh gerak parabola. Nah, seperti dapat kita lihat juga, yaitu ketika kita melemparkan bola basket ke ring basket, dan juga ketika kita menendang bola ke gawang bola. Selain itu, ada yang tahu contohnya apa lagi? Ya, Yuli Astuti? Ya, benar sekali. Itu juga bisa contoh dari gerakan parabola. Gerak parabola dapat dipandang dalam dua arah, yaitu yang pertama arah vertikal yang sejajar dengan sumbu X yang merupakan gerak lurus berubah beraturan ataupun GLBB. Sedangkan pada arah horizontalnya terhadap sumbu X yang merupakan gerak lurus beraturan ataupun GLBB. Di sini kita dapat lihat atau dapat juga analisis dari gambar di bawah, di mana kita dapat lihat gerakan parabolanya di sini telah ditunjukkan terhadap sumbu X-nya dan juga terhadap sumbu Y-nya. Ketika sebuah peluru yang ditembakkan ataupun sesuatu yang ditembakkan atau dilemparkan yang gerakannya ataupun polanya yaitu gerakan parabola, di sini tunjukkan kecepatan awalnya, kemudian pada tinggi maksimumnya dan jangkauan terjauhnya. Apakah ada yang tahu komponen yang mempengaruhi gerak parabola? Ya, apakah ada yang ingin menjawab? Silahkan Lega Cantika. Baik, apakah ada yang ingin menjawab lagi? Ya, Asti? Atau Vera? Baiklah, silakan. Apa ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, Tiwi, Maharani. Nah, jadi benar apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian tadi. Komponen-komponen yang mempengaruhi gerak parabola tersebut ada kecepatan, waktu, dan juga sudut. Jadi, komponen-komponen tersebut ialah beberapa komponen yang mempengaruhi gerak parabola. Nah, di sini ada persamaan gerak parabola. Nah, kita bisa perhatikan di layar, yaitu, nah, ketika bola yang dilempar
persamaan yang berlaku jika peluru ditembakkan tepat pada titik awal dari sistem koordinat XY, di mana X0 dan Y0-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika bola yang dilemparkan ataupun peluru yang ditembakkan itu berada pada titik awalnya yaitu 0.0. Kecepatan awalnya diuraikan menjadi komponen horizontal V0x dan V0y yang besarnya V0x sama dengan V0 cos theta dan V0y sama dengan V0 sin theta, di mana V0x itu yaitu cos. Kenapa kita sebut cos? Karena pada sumbu X. Sedangkan V0Y yaitu V0 sin theta. Kenapa sin? Karena dia berada pada sumbu Y. Nah, karena komponen kecepatan horizontalnya konstan yang pada slide sebelumnya, maka pada setiap saat T-nya akan diperoleh. Nah, untuk mencari waktunya yaitu V0x ditambah AT sama dengan V0x ditambah T. Nah, di sini kecepatannya yaitu 0. Jadi sehingga dalam mencari waktunya yaitu V0 cos theta. Dan juga sama dengan V0x dikali T. Nah, percepatan vertikal adalah minus gravitasi, sehingga komponen kecepatan vertikal pada saat T adalah, nah, di sini kenapa dibuat percepatan vertikalnya minus gravitasi? Karena kita tahu gaya gravitasi itu searah ke pusat bumi. Nah, di sini dia berada, kita lemparkan yaitu dia arahnya naik ke atas. Nah, sehingga dia berlawanan arah dengan gaya gravitasi bumi. Nah, untuk kecepatan vertikal pada saat T-nya ialah di sini dapat kita lihat sama dengan V0Y dikurang GT atau sama dengan V0 sin theta dikurang GT. Namun, jika pelurunya ditembakkan tepat pada titik awal koordinat di mana tidak sama dengan 0, X0-nya tidak sama dengan 0, ataupun Y0-nya tidak sama dengan 0, maka kedua persamaannya itu berubah ataupun berbeda. Karena dia titik awalnya tidak berada pada 0,0. Dapat kita lihat pada gambar di sini dia tidak ditembakkan dari dasar ataupun dari 0,0. Sehingga kita lihat rumusnya bisa Y sama dengan Y0 tambah V0Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, hal ini hampir mirip dengan rumus GLBB. Nah, untuk mencari titik tertinggi artinya pada posisi Y maksimum. Nah, di mana yaitu puncaknya atau yang paling tinggi, maka kecepatannya ialah horizontal. Sehingga Vy-nya itu sama dengan 0. Nah, kita dapatlah persamaannya. Vy sama dengan V0Y dikurang GT. Sehingga untuk mencari T-nya sama dengan V0 sin theta per gravitasi. Kemudian ada pada persamaan sebelumnya itu menunjukkan waktu yang kita butuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, di sini kita dengan waktu yang telah kita dapatkan tadi, rumus waktu yang kita dapatkan tadi, nah di sini kita substitusikan ke persamaan Y, di mana untuk kita mencari ataupun memperoleh persamaan ketinggian maksimum. Nah, di mana di sini yaitu kita tahu rumus
ketinggiannya sama dengan V0Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, di sini T-nya kita ganti dengan rumus pertama tadi yang telah kita cari, yaitu V0 sin theta per G. Kita masukkan. Kita tahu rumus V0Y tadi yang telah kita cari, V0 sin theta. Kemudian rumus T-nya kita masukkan. Dikurang setengah GT kuadrat. Kita substitusikan, kemudian kita samakan penyebutnya, sehingga diperolehlah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, setelah itu kita juga dapat menentukan ataupun menghasilkan posisi X pada saat Y maksimum, yaitu jangkauan terjauhnya pada saat benda tersebut berhenti ataupun pada saat benda tersebut jatuh. Nah, yaitu kita tahu rumusnya X sama dengan V0xt. Nah, V0x ini yang kita dapatkan di awal yaitu V0 cos theta. Kemudian T-nya kita ganti V0 sin theta per G. Kita masukkan. Nah, di sini di mana sin itu 2 theta. Sin 2 theta itu sama dengan 2 sin theta cos theta. Sehingga didapatkan hasil V0 kuadrat sin 2 theta per G. Dari persamaan yang telah kita cari, nah di sini kita simulasikan menggunakan simulasi PET. Nah, kita coba untuk sudut 30 derajat. Berapa jangkauan terjauhnya? Kalau di PET kita bisa langsung lihat, tidak perlu mencari rumus ataupun masukkan angka-angkanya. Nah, di sini kita coba lagi untuk 45 derajat. Dia lebih jauh daripada sudut 35 derajat. Nah, kita coba lagi untuk yang 65 derajat. Nah, di sini dapat kita lihat untuk jangkauan terjauhnya yaitu pada sudut 45 derajat. Dapat juga kita buktikan dengan menggunakan rumus-rumus persamaan yang telah kita dapatkan tadi. Nah, di sini masanya yang kita gunakan tetap yaitu masanya 5 kg. Untuk adik-adik di rumah, adik-adik bisa menggunakan simulasi PET ini dan identifikasi hal-hal apa saja yang terjadi. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Uwa-uwa lari pagi. Sampai jumpa lagi.